Oke, sekarang kita coba contohkan di Microsoft Access-nya. Kita buka Microsoft Access-nya. Ini contoh pembuatan query pertama tadi. Kita save dulu. Kita beri nama key barang 1. Oke, sudah jadi query yang pertama. Kita coba membuat, sebelum kita mencoba if ya, kita mencoba untuk membuat tabel baru lagi di sini karena tabel barangnya cuman ada 2, yaitu tabel data barang dan departemen, dimana keduanya ini adalah tabel utama ya, karena saling berhubungan. Data departemen ini diambil di data barang. Kita mencoba membuat satu tabel lagi, dimana tabel untuk transaksi. Oke, cara membuat tabel, create tabel. Kita menuju ke desainnya, kita beri nama dulu tabel jual gitu ya. Oke, kita langsung aja isi datanya. Kita coba contoh nama customernya Budi. Kode barangnya ini harusnya mengacu dari data barang. Oke, kita desain dulu data barangnya. Must be safe. Yes. Some data may be lost. Kemungkinan data ada yang salah atau berubah ya, karena awal tadi kan kita mengisi data nama customer, selanjutnya kan tidak mengisi data kode barang, jadi akibatnya menjadi kosong. May be lost atau apa, kita iya saja. Kita lihat datanya, kita kembali di sini. Karena sudah kita pasang lookup wizard, maka datanya akan keluar. Ini data barangnya. Oke, saya ambil contoh, saya pilih BU. Di sini kuantitinya adalah 1. Harganya kita coba sesuaikan BU 4D ya, BU 4D, harganya 15.000. Kita coba yang simpel dulu seperti ini. Nah, totalnya berapa? Harusnya perkalian antara kuantiti dan harga. Untuk membuat rumus di mana perkalian antara kuantiti dan harga yang akan muncul di kolom total di versi Microsoft Access 2007, kita bisa menggunakan calculate. Tetapi untuk bisa menggunakan calculate, kita harus hapus kolomnya ini dahulu, karena kita tidak bisa modifikasi kolom saat membuat calculate, jadi harus memulai dari awal. Ini saya hapus dulu. Oke, sekarang kita tambahkan lagi. Sebelumnya kita save dulu aja lah, di save dulu. Nah, ini tidak ada kolom total ya, saya kembali ke desain, saya tambahkan total. Di sini tipenya saya benahi dulu. Di sini currency, harganya currency, number. Ini tipenya saya menggunakan calculate, dimana calculate-nya ini adalah perkalian antara kuantiti dikali harga, seperti itu. Oke, langsung kita oke. Jadi ya, ini tipenya adalah calculate karena perkalian antara kuantiti dan harga. Kita lihat hasil datanya. Do you want to save? Yes.
akan terjadi perubahan. Changing deleting column may because error. Yes. Seperti ini ya. Kalau ini kita coba kita rubah jadi 2, apa yang terjadi? Langsung berubah. Sebetulnya yang bagus adalah quantity dan harga ini satu tipe. Jadi quantity tipenya number, harga juga number, atau mungkin sebaliknya quantity-nya currency, harga juga currency. Itu yang baik. Di tabel jual kita cek dulu di desainnya, quantity-nya ini sudah betul, data type-nya number, tetapi ini formatnya ini yang salah. Ini harusnya bukan currency, kita kasih yang fix saja ya, atau general number aja lah, biar tidak muncul petunjuk mata uangnya. Oke, setelah kita rubah, kita lihat hasilnya, save. Nah, muncul rupiahnya ya. Jadi kalau formatnya tadi itu currency, dia akan muncul di sini satuan mata uang, tetapi ini bukan mata uang ya, ini quantity. Kalau harga ini baru mata uang, maka harus keluar rupiahnya. Total ini juga begitu, kita bisa setting untuk total ini kita bisa rubah juga formatnya menjadi currency agar muncul mata uangnya. Nah, seperti ini ya, jadi Rp 30.000. Oke, kita kembali ke sini. Nah, ini kita lanjut bagaimana cara membuat fungsi logika if. Jadi kita buat query baru, query design. Saya memasukkan tabel jual. Oke, jadi di sini saya membuat query untuk menampilkan tabel jual, tetapi ada fungsi logika if. Saya masukkan datanya, nama customer, kode barang, quantity, harga, total. Selanjutnya di akhir sini saya masukkan fungsi logika, di mana fungsi logikanya adalah apabila quantity penjualannya ini lebih daripada satu, jadi contohnya 2 gitu, akan mendapatkan bonus pulsa. Tetapi apabila tidak lebih daripada 1 atau pembeliannya cuma 1 gitu ya, non bonus atau tidak mendapatkan bonus. Rumusnya yang ditulis seperti ini. Rumusnya atau fungsi logikanya diawali dengan penulisan fungsi logikanya if. Setelah itu kurung buka. Nah, tadi quantity ya, quantity-nya kita tulis di sini, quantity sama dengan nama kolomnya QTY. Apakah namanya harus sama persis? Ya. Terus penulisannya juga harus persis? Enggak. Contoh saya rubah, apabila penulisannya QTY tetapi Q-nya ini huruf kecil, ini tidak ada masalah. Lanjut, apabila QTY-nya lebih besar ya, sama dengan 2, dimana artinya apabila kuantitinya itu 1 berarti dia tidak mendapatkan bonus, tetapi apabila kuantitinya 2 sama dengan 2, jadi angka 2 sendiri itu termasuk, itu akan mendapatkan bonus pulsa. Jadi QTY lebih besar sama dengan 2, titik koma, ini syarat penulisan rumus untuk fungsi logika if, titik koma, petik 2, keterangannya pulsa. Kita perlebar dulu agar
tulisannya terlihat. Pulsa diberi tutup petik 2 juga. Jadi ini fungsi string. Fungsi string harus diawali dengan petik 2 dan ditutup dengan petik 2. Petik 2 ya, bukan petik 1 2 kali, itu salah. Jadi langsung petik 2. Setelah itu titik koma lagi. Ya, titik koma yang pertama ini menunjukkan nilai true. Selanjutnya nilai false-nya atau apabila tidak terpenuhi kriteria yang di depan sini harus diberi apa? Nah, di sini kasih keterangan non bonus. Sama dengan yang pulsa, ini fungsi string juga. Di sini juga fungsi string, jadi diawali petik 2 dan ditutup petik 2. Setelah itu selesai. Kurung tutup. Kurung tutup ini untuk menutup yang kurung buka setelah penulisan if. Oke, penulisannya seperti ini. Kita cek ada kesalahan atau tidak, kita run. Nah, hasilnya pulsa. Jadi kuantitinya 2, dia mendapatkan bonus pulsa. Kata-katanya masih IXPR1 ya. Kita kembali ke desain. Nah, penulisannya sudah dirubah otomatis oleh sistem yang ada di Microsoft Access penulisannya. Nah, di sini kita rubah bonus seperti ini, kita run. Nah, jadi artinya di sini apabila pembelian kuantitinya lebih daripada 1 atau 2 itu akan mendapatkan bonus pulsa. Ini query untuk memberikan fungsi logika bonus. Kita save dulu, kita beri nama key jual 1 agar berbeda di sini karena sudah ada key jual. Oke, kita sekarang coba di tabel jual. Ini tabel jual, kita tambahkan data lagi. Pembelinya Nana, kode barangnya yang dibeli OB, dia beli 1. Kita cek harganya juga OB yang 21B. OB 21B harganya 9.800. Kita kasih harganya. Oke, apakah langsung keluar ya totalnya ya, tabel jual. Kita tutup dulu agar disimpan oleh tabelnya. Data barangnya kita tutup juga. Nah, di sini harusnya muncul 2 data karena query ini mengambil dari tabel jual. Caranya seperti apa? Bisa kita refresh, bisa pilih seperti ini. Nah, akan muncul data yang terbaru. Data yang terbaru yang baru kita entrykan adalah namanya Nana, nama barangnya, kuantitinya 1, harganya, totalnya. Setelah itu fungsi if menunjukkan bahwa non bonus atau dia tidak mendapatkan pulsa. Kira-kira itu contoh untuk membuat rumus atau fungsi logika if. Sebelum kita mulai poin selanjutnya, yaitu membuat if dengan operator logika OR, kita coba di Microsoft Access lagi. Di sini saya akan mencoba modifikasi data, modifikasi bentuk data. Jadi waktu kita membuat tabel jual di kode barang ini kita menggunakan lookup wizard. Nah, lookup wizard ini kita mengambil data dari tabel data barang. Tetapi yang saya munculkan di sini adalah cuman kode barang. Bagaimana caranya kalau kita memunculkan kode barang
sekaligus di sampingnya di sini ada nama barangnya. Jadi saat di tabel jual ini kita memilih barangnya agar bisa melihat nama barangnya sekaligus, tetapi yang tercantum di tabel jual itu adalah tetap kode barangnya. Seperti itu ya. Kita coba modifikasi, kita ke desain. Sebelum kita modifikasi kita harus hapus dulu yang sudah kita buat, karena kita harus memulai dari awal dulu, memulai dari awal untuk membuat lookup wizardnya. Kita hapus dulu, kita baris dari kode barang, klik delete. Nah, ini ada keluar informasi bahwa tidak bisa dihapus karena part of one or more relationship. Oke, kita cek ada relationship di sini. Kita cek relationshipnya. Ini biasanya terbentuk otomatis waktu kita membuat lookup wizard. Sekarang kita cek relationshipnya. Nah, ini ada relationship antara tabel jual dan tabel barang. Klik aja di garisnya ini, kemudian klik delete di keyboard. Yes, sudah hilang. Close. Setelah itu baru kita ulangi lagi ya, klik kanan delete terus atau diklik delete di keyboard. Yes, nah hilang ya. Setelah itu kita kembalikan lagi, insert terus lagi. Di sini kita ketik lagi kode barang. Kita mulai dari awal lagi. Pilih lookup wizard, masih sama I want table, next. Ngambil dari mana? Dari tabel barang. Oke, tabel barang ya. Tabel barang. Yang kita masukkan di sini dua, kode barang dan nama barang. Kalau awal tadi cuman kode barang, sekarang kita masukkan dua, kode barang sama nama barang, mungkin sekaligus harga. Jadi kita harga ndak usah lihat dari tabel barang kalau kita mengentrikan data di tabel jual. Kita sudah dapat informasi, kita langsung bisa masukkan. Setelah itu kita next. Nah, ini yang diurutkan yang mana? Urut berdasarkan kode barang saja, yang lainnya ndak usah, karena nanti akan mengikuti susunan yang ada di kode barang. Selanjutnya next. Nah, datanya seperti ini nanti yang akan muncul. Nah, pada kode barang ada nama barang, ada harga. Kita next lagi, penamaannya default saja, finish. The most safe relationship can be created. Oke, simpan saja. Kita lihat datanya. Oh, kembali kosong lagi ya. Oke, kita lihat hasil lookup wizardnya. Nah, muncul kan? Ada kode, ada nama, ada harga. Oke, tadi data awalnya kita pakai data ini, harganya 15.000 dan 9.800 ya. 9.800 oskadon. Ini kan enak, waktu kita menambahkan data baru, nah kita bisa lihat nama barangnya sekaligus harganya, informasi harganya. Tetapi yang masuk di tabel jual tetap cuman kode barang. Oke, kita tutup agar tersimpan. Kita cek di query jualnya tetap, dan di query juga kita bisa melihat. Oke, seperti itu.